Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum solih-solihanya Ustazah. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, di pembelajaran kita kali ini tetap di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran ketiga. Oke. Sebelum kita belajar, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Sikap berdoa, kepala ditundukkan, tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks informasi. Apakah teks informasi itu? Teks informasi ing basa Jawa yaiku teks ing sakjroning njlentrehake informasi tartentu. Maksudnya, teks informasi yakni teks yang di dalamnya menjelaskan informasi tertentu. Teks kuwi bisa awujud lisan, uga awujud tulisan, bisa juga kawujud gambar. Wujude teks informasi ana 3. Kaping 1, teks narasi faktual. Teks narasi faktual tuladane yaiku teks pawarta utawa berita, pengalaman pribadi lan profil toko. Nomor kalih, teks deskripsi. Teks deskripsi yaiku teks sing ngandharake samubarang apa anane. Nomor 3 yaiku teks persuasi. Teks persuasi isi lan andharane ngajak lan narik kawigatan liyane, ngeyakinake lan dayani. Maksudnya apa Ustazah? Oke, teks persuasi itu isi, ya kan? Dan di dalamnya itu menjelaskan untuk mengajak dan menarik minat orang lain, meyakinkan mereka dan menjadikan mereka itu sungguh-sungguh untuk mengikutinya, mengikuti apa yang disampaikan dalam teks persuasi tersebut, itu maksudnya. Nah, untuk ini ya kan, teks narasi dan teks deskripsi telah kita pelajari di kelas sebelumnya ya, kelas 5. Insya Allah masih ingat ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks pawarta dan teks persuasi. Oke. Gatekno teks pawarta ing ngisor iki. Silakan dibaca. Oke. Berdasarkan teks di atas, maka kita bisa mengartikan teks pawarta yaiku informasi aktual. Aktual itu kekinian, wigati, penting, faktual, sesuai dengan fakta, lan narik kawigatan dan menarik minat orang. Apa ae titikane teks pawarta kuwi? Titikan utawa ciri-ciri teks pawarta yaiku ana 3. Kaping 1, ngandharake fakta, menjelaskan fakta. Yang kedua, kamumut ana ing media cetak utawa elektronik. Tercantum atau termuat di dalam media cetak ataupun elektronik. Nomor 3, isine pawarta iku sing dadi omongane masyarakat, yang menjadi ra'yul am gitu ya, yang menjadi opini umum di tengah-tengah masyarakat. Itu adalah isinya berita. Oke, sekarang kita akan beralih kepada teks persuasi. Gatekno teks persuasi ing ngisor iki. Silakan dibaca. Oke, setelah kita memperhatikan teks persuasi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, ya kan? Teks persuasi yaiku karangan sing isine ngajak utawa narik kawigatan, dayani lan ngeyakinake sing maca. Titikane teks persuasi, ciri-ciri teks persuasi. Enten 3 nggih ya. Nomor 1, wujude gancaran.
ganjaran. Apa Ustazah ganjaran? Berbentuk seperti prosa, seperti karangan, seperti cerita gitu ya. Yang kedua, isine bisa ngajak ngilingake, mamerake lan nawakake sesuatu. Bisa mengajak orang untuk mengikuti sesuatu, mengingatkan sesuatu. Pokoknya intinya itu membuat orang itu tertarik, orang lain tertarik dengan apa yang dibicarakan di teks persuasi tersebut. Nomor telu, geniku bisa narik kawigatan liyane ngeyakinake lan dayani. Jadi sama ya sebenarnya. Jadi isinya itu mengajak, ya kan? Dan tujuannya ini ya untuk menarik minat orang lain kayak gitu. Selain teks pawarto lan teks persuasi, ada lagi yang kita pelajari hari ini yakni tentang sesanti atau slogan. Yaitu ukara ringkes, indah lan isine ngajak lan ngilingake. Contohnya slogan. Negur sawit, nandur 100 bibit. Itu adalah contohnya slogan ya. Slogan-slogan ini atau sesanti ini biasanya kita bisa temui di jalan, ya kan? Di pinggir-pinggir jalan gitu tuh ya, atau di visi sekolah, atau mungkin ada slogan-slogan yang di banner kayak gitu yang tercetak besar di jalanan-jalanan kota yang sebenarnya di situ itu isinya itu ringkas, kalimatnya itu ringkas dan dibuat indah, ya kan, kalimatnya itu indah karena intinya itu untuk apa? Untuk menarik orang lain dan mengingatkan orang lain agar mengikuti kata-kata yang di dalam slogan. Selanjutnya yang kita pelajari yakni tentang pariworo atau iklan. Nah, pariworo atau iklan yaiku ukara ringkes kanggo mamerake lan ngajak supaya dideleng, dituku lan digunakake. Contoh pariwara. Ya, oke. Ini pariwara tentang apa? Siapa yang tahu? Pinter. Ini pariwara tentang sabun Lifebuoy, sabun anti kuman. Berarti pariwara ini tujuannya untuk apa? Untuk mengajak orang lain itu agar membeli, ya kan, membeli sabun Lifebuoy. Karena sabun Lifebuoy itu sabun anti kuman. Oke, dari sini insya Allah kalau pariwara ini kita banyak sekali jumpai ya kalau kita nonton televisi atau bahkan saat kita berselancar di YouTube pun kadang-kadang ada tuh iklan-iklan muncul ya kan sebelum video itu tayang gitu ya, video yang kita lihat itu tayang. Itu adalah contoh pariwara. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, Ustazah mohon maaf. Apabila ada kebaikan, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, ya kan, marilah kita mengucapkan alhamdulillah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Dan jangan lupa ya, tulisnya dikerjakan. Insya Allah kalian semua pasti bisa. Jika nanti kurang paham, bisa dilihat kembali videonya. Dadah!